Shalom, selamat pagi. Yang berkelok-kelok harus diluruskan. Yang berbukit-bukit harus diratakan. Yang berada di lembah harus diratakan. Sehingga kita menyambut Natal sama rata. Engkau selalu ada untuk kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau menyediakan bagi setiap kami. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah di dalam ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami dengan sukacita untuk meninggikan Engkau. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapak mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Pimpin persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, mengucap syukur karena kasih-Mu. Bapak, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, berkati hamba-Mu untuk membawa firman, urapi dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita mau siapkan hari kita pagi hari ini untuk kita memberi yang terbaik bagi Yesus kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita lewat pujian dan penyembahan kita. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ikut dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kita pagi hari ini mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Janganlah pernah khawatir tentang apapun dalam hidupmu. Karena Yesus, Dia Allah yang mampu dan Dia Allah yang mau untuk memberkati kita pagi hari ini. Mari nyatakan setiap kerinduanmu pada Yesus. Pandang untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Kau berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana.
Mari saudara terkasih, bawa setiap hatimu pada Yesus. Bawa setiap pergumulanmu, permohonanmu pagi hari ini. Nyatakan kerinduanmu pada Yesus. Dia Allah yang selalu menjagai kita. Apapun musim dalam hidup kita, yakinlah bahwa Yesus selalu ada untukku dan untukmu. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus selalu ada untuk kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan nyatakan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkadang cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Katakan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkadang cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Kau selalu ada di sana. Kasih kemuliaan dan kejayaan dunia bagi Yesus kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita rayakan kemenangan kita. Katakan, Yesus sangat baik, terlalu baik dalam hidup kita. Bahwa cintanya selalu ada untuk kita saat ini. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersama-sama dengan sukacita kita mau merayakan kemenangan Tuhan atas kita. Bersuka karena Yesus baik. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
sukacitanya Tuhan limpah atas kita. Mari pagi hari ini kita mau bersuka karena Yesus telah memberkati kita pagi hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya terus tak pernah berakhir umur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Sekali lagi bagi Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja sukacitamu limpah atas setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu yang hidup melingkupi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di saat hatimu disenangkan, Engkau selalu ada untuk kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari untuk firman. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hatimu saudara. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lebih lagi nyatakan rindumu pada Yesus. Pulihkan setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembuhkan hati. Kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Mari setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau tetap berikan kepada kami karunia kesehatan. Dan dengan kesehatan pemberian-Mu kami akan menikmati berkat firman-Mu. Nyanyi telah kami lakukan, satukan hati kami dengan pikiran kami untuk menikmati berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita siapkan hati, kita akan belajar firman Tuhan. Sebuah kegiatan besar akan menghasilkan hasil yang baik jika persiapannya disiapkan dengan baik juga. Natal itu merupakan proyek Allah dan Natal itu proyek besar karena Allah memberikan putranya yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Dan Natal itu merupakan peristiwa sukacita yang dikabarkan oleh malaikat kepada dunia. Sehingga siapa yang mengikuti Natal hasilnya adalah sukacita. Untuk itu perlu persiapan-persiapan khusus. Jadi
Hari ini kita akan belajar tentang persiapan-persiapan khusus supaya perayaan Natal nanti menghasilkan hasil sukacita yang besar, damai sejahtera yang luar biasa, dan berkat-berkat yang lain. Nah, kita akan baca Yesaya 40 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ada suara berseru-seru, persiapkan jalan di padang belantara bagi Tuhan. Ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita. Setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan direndahkan. Tanah yang bergelombang akan diratakan, yang berlekak-leku dijadikan datar. Kitab Yesaya adalah kitab yang syarat dengan nubuatan kedatangan Yesus di dalam dunia ini. Termasuk yang kita baca tadi, Fatsal 40 ayat 3 dan ayat 4, pemberitahuan bahwa Yesus akan datang. Allah sudah memberitahukan, siapkan jalannya terlebih dahulu. Ratakan jalannya terlebih dahulu. Luruskan jalannya terlebih dahulu. Nah, ini yang diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat. Untuk membuat jalan itu merupakan sesuatu yang gampang-gampang sulit. Kenapa dikatakan gampang-gampang sulit? Karena kalau jalan itu menerjang sawah, maka pemerintah harus membeli bagian yang keterjang itu dengan harga yang sekarang tidak ganti rugi, tetapi ganti untung. Ya kalau yang punya sawah boleh, kalau enggak boleh, ya terjadi tarik-menarik yang sangat panjang. Demikian juga mungkin ada juga kalau tidak boleh, pemerintah ngotot akan mengadakan jalan di tempat itu, ada demo yang akan terjadi. Jadi untuk membuat jalan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Untuk membuat jalan ini perlu negosiasi yang betul-betul bagus. Sehingga si pemilik tanah itu bisa melepaskan tempat itu untuk jalan umum. Pemerintah dapat merealisasi dengan harga tanah yang tidak merugikan rakyatnya. Ada pengalaman di dekat gereja yang dulu tempat ibadah saya, yaitu di Kepunton, semua jalan sudah dilebarkan. Hanya ada satu rumah, hanya ada satu tanah yang tidak mau melepaskan tanah itu. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, semua jalan sudah lebar, hanya satu bidang itu yang tidak lebar. Dinego siapapun dan dinego dengan apapun, si pemilik tetap ngotot mengatakan ini milik pribadi saya. Tapi setelah bapaknya meninggal, ya sekarang sudah jadi dipotong untuk jalan. Nah, jadi tidak semudah kita bayangkan bagaimana cara membuat jalan itu. Nah, demikian juga Allah akan memberikan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah akan memberikan Raja Damai kepada dunia ini. Allah akan memberikan Juru Selamat dunia ini. Tetapi manusia harus merelakan pembuatan jalan di dalam jalan hidupnya. Nah, mari kita pelajari bersama. Karena banyak orang yang mengikuti Natal, ya hanya sekedar ikut hura-hura Natal. Ya hanya sekedar ikut pesta Natal. Yang hanya sekedar ikut ibadah Natal. Dia tahu. Makna Natal dia tahu. Hadirnya Yesus dia tahu.
lalu juga juru selamat saat itu lahir, dia tahu. Tetapi karena dia tidak mengalami atau tidak mengikuti persyaratan, mengikuti ibadah dengan meluruskan jalan bagi Tuhan, maka hasilnya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Ya, mereka menceritakan cerita Natal fasih. Mereka membuat drama Natal fasih. Tetapi damai Natal, sukacita Natal hanya terkesan mampir dalam hidupnya. Maka hari ini Tuhan menegaskan kepada kita melalui Nabi Yesaya tentang bagaimana caranya supaya peristiwa Natal itu menjadi peristiwa yang membanggakan. Peristiwa Natal itu menjadi peristiwa yang dapat membuat kedamaian yang abadi. Tuhan mengatakan, ratakan jalan untuk menyambut Tuhan. Ratakan dulu jalannya untuk menyambut Tuhan kita. Nah, untuk meratakan jalan ini harus merelakan. Kalau jalan itu berkelak-kelok, harus kita relakan, dirapikan dulu, diluruskan dulu. Kalau jalan hidup kita masih berkelak-kelok, kalau jalan hidup kita masih belum lurus, Tuhan katakan luruskan dulu. Menyambut Natal itu harus dengan jalan yang lurus, harus dengan hati yang lurus, harus dengan hati yang benar-benar menyerah dan pasrah kepada Allah. Dan untuk meluruskan ini tadi tidak gampang. Ya, untuk meluruskan tidak gampang karena ada ranah-ranah yang perlu disinggung atau diluruskan oleh firman Allah. Sehingga kita benar-benar siap. Sesudah jalannya lurus, Allah masih mengatakan di dalam firman-Nya, yang tinggi, yang berbukit-bukit harus diratakan. Persyaratan yang ditulis di dalam Yesaya 40 bahwa setiap orang yang ingin merayakan Natal, setiap orang yang ingin menyambut Natal harus menyiapkan jalan terlebih dahulu. Tadi saya telah singgung bahwa jalan itu harus dibuat. Dibuat itu dengan kesadaran yang tinggi. Dibuat itu rela untuk dirapikan, diluruskan. Nah, setelah jalan itu rela diluruskan, setelah rela dirapikan, persyaratan yang lain adalah setiap bukit harus diratakan. Setiap lembah harus ditinggikan. Artinya apa? Merayakan Natal itu harus mempersiapkan hati. Segala kesombongan kita harus kita ratakan terlebih dahulu. Setiap yang orang-orang yang memiliki lembah-lembah, hatinya itu belum rata, harus diratakan terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang sombong, yang merasa ini bisa, yang merasa aku punya, yang merasa segalanya, diratakan. Lalu yang merasa minder, aku tidak berani ikut Natal sama seperti mereka karena aku tidak pinter, karena aku tidak mampu, karena aku tidak bisa. Tuhan ingin ini ditinggikan dulu, supaya dalam penyambutan Natal itu menjadi penyambutan yang sama.
Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, karena di hadapan Allah kita ini sama. Persiapan ini loh yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, sehingga sang panitia dengan gagah perkasanya dia membuat acara-acara yang luar biasa sesuai dengan kemampuan si pembuatnya. Dia tidak mikir bagaimana yang rendah. Ya, bagaimana yang rendah. Yang rendah merasa ya sudah aku ditinggalkan tidak apa-apa karena memang aku tidak punya. Padahal Natal penting dalam hidupnya. Jadi nubuatan Nabi Yesaya ini harus betul-betul kita terapkan di dalam penyambutan Natal yang akan kita rayakan bareng-bareng. Saya tidak tahu kapan gereja Bapak, Ibu, kapan gereja saudara merayakan Natal. Saya tidak tahu. Tetapi sukacita Natal harus diterima. Dan sukacita Natal itu harus mengawali masuk ke tahun baru. Bahkan dibawa ke tahun baru. Berkat Natal itu harus ada di dalam kehidupan setiap yang hadir. Karena Yesus yang datang ini sangat hebat. Mari kita menikmati Natal dengan penuh sukacita. Mari kita menikmati Natal dengan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Seperti seorang gembala, seperti gembala-gembala di padang Efrata yang begitu mendengar firman Allah, dia percaya, lalu dia menyambut Natal di kandang bersama dengan Maria, Yusuf, dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Mengapa saya katakan seperti ini? Seringkali saya mendengar pulang dari perayaan Natal atau selesai perayaan Natal masih ada keluh kesah di sana sini. Masih ada hal-hal yang tidak disenangi di sana sini. Tahun ini merupakan tahun yang betul-betul kita siapkan. Natal kita siapkan, hati kita siapkan. Kita sambut Yesus, kita terima Dia sebagai juru selamat kita yang akan membuat kita di tahun-tahun yang akan datang ini menjadi pemberita-pemberita Natal yang luar biasa. Karena telah lahir bagimu Yesus, juru selamat dunia. Siapkan jalan buat Tuhan. Siapkan hati untuk menyambut Natal. Yang berkelok-kelok harus diluruskan. Yang berbukit-bukit harus diratakan. Yang berada di lembah harus diratakan. Sehingga kita menyambut Natal sama rata. Jalan bagi Tuhan telah kita buat hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang telah memberikan kepada kami firman yang luar biasa. Bahwa Natal dapat kita nikmati bersama kalau kita telah mempersiapkan jalan untuk Engkau. Ialah jalan ini, hati kami relakan untuk Engkau. Engkau luruskan hati kami, Engkau bongkar hati kami, sehingga yang berbukit-bukit telah diratakan, yang bergelombang telah Kau tinggikan, sehingga jalan kami merupakan jalan yang luar biasa yang Tuhan berikan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyambut Natal. Nah, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, kita harus benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan tertib. Di GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. B berdoa. Yang 5M adalah memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan di tempat air yang mengalir dan memakai sabun. Lalu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas dikurangi. 5M ini merupakan senjata yang perlu kita terus-menerus ketati karena program pemerintah ini sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online. Bagi Bapak Ibu yang membuka ibadah online, tolong di-like. Setelah di-like, tolong di-komen supaya kami dapat melihat. Evaluasi kami terletak pada komen Bapak Ibu. Terus di-share. Kalau memang Bapak Ibu memiliki berkat dari apa yang telah dilihat, dipelajari bersama ini, maka share minimal 5 orang. Jangan pelit Bapak Ibu. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Jadi tolong setiap peserta ibadah online nge-share kepada temannya 5 orang. Amin. Nah, lalu doakan ibadah online supaya terus berjalan. Karena ibadah online ini cukup berat. Di mana-mananya berat. Berat di ongkos, berat di waktu, berat di tenaga, dan juga berat di alat-alat. Tetapi kami percaya melalui doa Bapak Ibu, keberatan itu akan dilepaskan, akan dibuang di dalam nama Yesus. Jadi kami butuh doa. Apalagi hari-hari ini ibadah online terkendala dengan cuaca. Maka melalui doa Bapak Ibu, cuaca pun akan terkendali. Ya, jadi doakan ibadah online supaya tetap ada. Nah, sesudah itu mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sudah Kau berikan berkat yang melimpah. Tetapi pada saat-saat ini Tuhan, Kau uji bangsa kami dengan berbagai macam permasalahan. Baik penyakit COVID-19, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan membebaskan bangsa kami dari berbagai permasalahan itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri akan menyelesaikan segala permasalahan itu Tuhan. Tuhan Yesus yang makasih. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Biar Engkau yang memimpin bangsa kami. Bangsa kami Engkau bebaskan dari segala apa yang terjadi saat ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, kami percaya Engkau akan berikan hikmat akal budi dalam memimpin bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan. Dan berkati di dalam kepemimpinannya. Juga para staf menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Kau juga berkati dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada bangsa kami. Kami percaya bangsa kami, bangsa yang aman untuk kami tempati, bangsa yang dikagumi oleh banyak negara. Terima kasih Tuhan, sertai bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah menjamah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, telah Kau jamah dengan kesembuhan. Dan hari-hari ini mereka mohon untuk pemulihan yang sempurna. Kami bersyukur untuk Ibu Suheni, untuk Pak Paulus Sugito, untuk Ibu Sriono, untuk Pak Budi, untuk Lili, Pak Bogo, Bude Marto, untuk Ibu Happy, untuk Ibu Bambang, untuk Ibu Ratmi, dan juga Heski Kurniawan. Mereka telah Kau jamah. Mereka telah merasakan sehat. Tinggal pemulihan beberapa persen Tuhan. Mereka masih menantikan Engkau. Dan biarlah mereka tumbuh iman percayanya. Selesai didoakan ini mereka telah sehat 100%. Dan mereka boleh bersaksi di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa mereka-mereka yang masih membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Octavianus Hendra-Wijaya yang mohon organ tubuh yang baru. Mungkin kami ditertawakan oleh orang, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada dan memberikan organ tubuh yang baru kepada Octavianus Hendra-Wijaya sehingga segera sehat 100%. Kami berdoa untuk Pak Sriyono yang kakinya lemah. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Hagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Ngadiman yang badannya keju kemeng. Kami berdoa untuk Saudari Rahel yang dinyatakan kanker stadium 1. Dan kami berdoa untuk Ibu Sugiyarti yang asam lambungnya naik. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Sementara kami berdoa di tempat ini, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titik, dan Mbah Darto. Mereka-mereka membutuhkan jamahan iman. Izinkan mereka tumbuh imannya Tuhan. Karena dengan tumbuh iman, maka mereka pun menikmati kesehatan yang sempurna dan sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau meninggalkan ibadah online ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Siapkan Natal bersama Yesus.